Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya wa la rasula min ba'dih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudih. Wa ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mustamirrah Khairuman, pengasuh pendiri Pondok Wali Songo, Gus Fahmi Mubarak, matta'anallah bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima wa afadhu alaina min barakati du'aihima. Amin, Allahumma amin. Para kiai, para undangan, para asatid, Pak Ruslan, baru kenalan tapi langsung akrab. Karena ternyata ambil S3 di alma mater kami, Unisma Malang. Luar biasa. Semoga segera tuntas Pak calon profesor. Amin, Allahumma amin. Rombongan kami, Ibu Nyai Saidah, ada Kang Mas kami, Al-Hafidh Muhammad Bisri, masnya Ibu Nyai. Semoga semuanya sehat, panjang umur. Para wali santri, pakai Madura mandar muge sogih kabih. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti? Mandar muge sogih kabih. Apa itu? Oh. Semoga duitnya banyak, kaya, rezekinya lancar, sehat, panjang umur, anak-anak soleh-solehat. Amin, Allahumma amin. Para asatid, para ustadzat, sekalian ini meralat sedikit. Ustadz itu jamaknya asatid. Kalau asatid, iaknya itu dibuang, maka itu diganti tak, tapi tetap jamak dari ustadz, asatidzah. Jadi mau asatidz, mau asatidzah, itu sama-sama muzakkar, jamak dari ustadz. Tilmid, jamaknya talamid. Kalau talamid iaknya dibuang, diganti tak iwat di belakang, talamidzah. Itu sama-sama muzakkar, sama-sama jamak dari tilmiz. Maka untuk memuannaskan dan jamak itu bukan talamizah tapi tilmizat, bukan asatidzah tapi ustadzat. Sekali lagi, untuk jamak yang ustadz-ustadz muzakkar asatidz. Untuk jamak yang ustazah, ustazat, bukan apa tadi? Bukan asatidzah. Sewazan dengan malaikah. Asatidzatun, malaikatun, talamidzatun. Jadi itu bukan jamaknya ustazah, bukan jamaknya tilmizah. Semoga para ustadz, meskipun gajinya masih 3 juta, tapi semoga rezekinya 10 juta lebih. Amin, Allahumma amin. 3 juta sehat rezeki. 3 juta anaknya sampai kuliah juara dapat beasiswa juga rezeki. 3 juta tahu-tahu dapat hadiah umroh juga rezeki. 3 juta tapi sering kenduri, Kiai. Karena sering kenduri, di tempat kenduri makan gratis, pulang bawa berkat Kiai. Itu juga rezeki. Kalau ditotal nominalnya 10 juta lebih Kiai. Semoga meskipun gaji belum banyak, tapi rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin. Para khirijin, khirijat, baik yang diwisuda alfiyah, ataupun yang sekedar diselamati tasyakuran, Allah yaktub lakumun najah wal falah wal barakah was suhulah
wassihah wal afiyah wa sa'atar rizqi wa tulal umri wa husnal aqibah war rajulas salih wal mar'atas salihah. Apa itu? Amin, Allahumma amin. Semoga yang perempuan suaminya ganteng, yang laki-laki istrinya cantik. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami langsung saja bahwa ilmu sangat penting. Jangan abaikan ilmu. Jangan remehkan ilmu. Jangan tinggalkan ilmu. Jangan menganggap ada satupun apapun yang kau posisikan di atas ilmu. Enggak boleh. Kalaupun kamu kaya, alhamdulillah. Tapi jangan pernah menganggap dengan kaya agamamu menjadi benar. Jangan pernah menganggap dengan kaya sholatmu menjadi benar. Sungguh akidah benar, baca Quran benar, ibadah benar, menata hati benar, menata dunia benar, itu dengan ilmu. Kalaupun sampean punya jabatan, alhamdulillah. Tapi jangan pernah dengan kekuasaan jabatan ini kau meremehkan ilmu, kau diskreditkan ilmu, kau kecilkan ilmu, lalu orang alim tidak kau tempatkan di tempat yang semestinya. Kalah dengan jabatan. Jangan. Buat jabatan untuk khidmah kepada ilmu. Jangan ilmu dipaksa dengan jabatan. Kalau sampean punya nasab keturunan Wali Songo, syukurlah, alhamdulillah. Kalau sampean menganggap atau dianggap punya nasab keturunan Rasul, syukurlah, alhamdulillah. Tapi jangan pernah membangga-banggakan, mengunggul-unggulkan, lalu menganggap nasab di atas ilmu. Orang dengan nasab enggak jamin wudhunya benar. Orang dengan nasab enggak jamin baca Qur'annya benar. Orang dengan nasab enggak jamin akidahnya benar. Sungguh semuanya benar dan diterima Allah kalau didasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmu pasti. Rukun wudhu ini nyata. Syarat rukun sholat ini nyata. Tapi kalau sampean andalkan harta, sekarang kaya 5 tahun kena penjara kita nggak tahu. Sekarang jadi bupati 5 tahun masuk bui kita nggak tahu. Terlanjur nasab kita banggakan, ternyata nggak terbukti, kita nggak tahu juga. Nasab yang kita sendiri belum tahu secara pasti karena jaraknya terlalu jauh, nggak bisa lebih diunggulkan di atas ilmu yang kebenarannya pasti. Apa Marzuki nasab Wali Songo nggak tahu? Apa fulan nasab Rasulullah kita nggak tahu juga. Orang Mojokerto yang dulu ada Majapahit di sana, sulit sekali memastikan fulan ini keturunan Hayamuruk, fulan ini keturunan Patih Gajah Mada, fulan ini keturunan Brawijaya. Sulit memastikan bagi orang Mojokerto sendiri, padahal jarak waktunya dari Majapahit sampai sekarang paling 700 tahun atau 650 tahun. Itu loh sulit memastikan. Kita dengan Rasulullah jaraknya 1446 tahun. Tentu tidak mudah memastikan orang itu keturunan Rasul, terkecuali dasar buku nasabnya nggak ada kontradiksi.
Kalau ada 10 buku nasab, masing-masing buku nasab saling bertentangan, tentu kita nggak bisa memastikan fulan itu keturunan Nabi atau tidak. Wong buku nasabnya saja ta'arud fima bainaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sesuatu yang belum pasti, lebih kau unggulkan, mengesampingkan ilmu yang sudah pasti. Betapa bodohnya sampean. Orang diangkat derajatnya karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya karena ilmu. Ikut memberikan syahadah, bersaksi atas tauhid Allah, itu juga karena ilmu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah sendiri bersaksi atas ketauhidan, malaikat bersaksi atas ketauhidan, manusia ini yang bisa bersaksi atas ketauhidan orang-orang yang berilmu. Wa ulul ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mereka-mereka yang didambakan Allah adalah ulul albab, para ulama. Siapa? Akademiknya, ilmunya luar biasa, rohaninya, mujahadahnya, zikirnya, tahajudnya juga luar biasa. Zikirnya top tapi bodoh, bukan ulama, bukan dambaan Allah. Pinternya top tapi jarang ibadah, bukan dambaan Allah. Barulah benar-benar dibanggakan Allah, didambakan Allah, kalau itu ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Mujahadahnya luar biasa, ijtihadnya juga luar biasa. Dari mujahadah yang luar biasa, ijtihad luar biasa, menghasilkan jihad yang luar biasa. Mereka-mereka yang mujahadah, jihad dan ijtihad, merekalah orang-orang yang diberi jalan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mengapa jahadu pakai fi'il madhi, enggak pakai masdar? Allah sengaja pakai fi'il madhi, enggak pakai masdar, supaya makna jahadu itu mencakup makna ijtihad, mencakup makna mujahadah, sekaligus mencakup makna jihad. Jahada yujahidu, mujahadah itu kesungguhan secara batin, mendekatkan kepada Allah. Riyadhah. Jahada yujahidu jihadan, badlul wus'i wal quwwah, mengerahkan kekuatan fisik untuk membela Islam, jihad. Jahada mujahadah rohaniyah, jahada jihadan fisikiyah. Apa fisikiyah? Jasmania, sama-sama masdar dari jahada. Jahada yujahidu ijtihadan, bukan masdar tapi isim masdar. Itu badlul wus'i, badlul aqli, badlul ra'i, untuk menemukan satu kebenaran, ijtihad. Jahada ijtihadan akademik, jahada yujahidu mujahadatan rohani, jahada yujahidu jihadan itu fisik. Dan itulah ulama, ulul albab. Tanpa ilmu sulit kita memenuhi kriteria walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan abaikan ilmu, jangan remehkan ilmu. Sungguh iblis dilaknat Allah karena membanggakan asal usulnya.
Ngapain kamu nggak mau hormat Adam? Ngapain kamu nggak mau tawaduk tunduk pada Adam? Nggak mau sujud pada Adam? Loh, ane lebih baik dari Adam. Ana khairum min, kata iblis. Nggak mau saya lebih baik dari Adam. Kok bisa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Adam hanya kau ciptakan dari tanah. Sungguh lebih mulia api daripada tanah. Lebih mulia nasabnya iblis, kata iblis, daripada nasabnya Adam yang hanya dari unsur tanah. Gara-gara membangga-banggakan apa ini asal usul, akhirnya dilaknat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seorang budak dengan ilmu diangkat pantas duduk manzilan min manazilil muluk. Nafi' itu budaknya Ibnu Umar. Salim itu budaknya Ibnu Umar. Siapa Nafi'? Gurunya Imam Malik. Imam Malik ulama besar, jadi gurunya Imam Syafi'i pantas. Tapi Imam Malik itu cukup dan terima berguru kepada seorang budak tapi alim, namanya Nafi'. Ikrimah hanya anak dari Abu Jahal. Abu Jahal kurang ajar. Abu Jahal kafir melawan Rasulullah SAW. Tapi ketika punya anak ahli tafsir, menguasai Quran, di kitab-kitab tafsir Jalalain misalnya, banyak kutipan qala Ikrimah. Qala Ikrimah, dia murid Ibnu Abbas, teman dari Mujahid. Islam mengesampingkan dia keturunan siapa, enggak urus. Meskipun dia anak Abu Jahal, enggak urus. Enggak ada dosa waris dalam Islam. Kalau menentang Nabi salah, yang salah Abu Jahal, bukan Ikrimah. Ikrimah tetap diterima, Ikrimah tetap dimuliakan, Ikrimah tetap dihormati karena ilmunya. Meskipun nasabnya yang gak karu-karuan. Wong anaknya Abu Jahal. Itu loh Islam, mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah budak. Dan orang Syiah mungkin menyebut junior, amatiran. Bagaimana enggak amatir? Bagaimana enggak junior? Dia masuk Islam belakangan. 2 tahun masuk Islam, Nabi wafat. Sempat jadi muslim, belajar nyantri kepada Rasulullah SAW, menjadi ashabus suffah, nyantri di serambinya masjid. Itu hanya 2 tahun. Tapi karena cerdas luar biasa dan dia pinter, saya mending jadi khodim saja. Saya mending jadi khodam saja, melayani Kanjeng Nabi, nggak ngejar karir, nggak ngejar harta, milih tidur di serambi Masjid Nabawi. Biar setiap hari dengar khutbahnya Nabi, biar setiap hari dapat ilmu dari Nabi, biar setiap hari mengamini doanya Nabi, biar setiap hari bisa berjamaah dengan Nabi, biar setiap hari bisa makan sisanya Nabi. 2 tahun intensif, 2 tahun padat, 2 tahun efektif. Akhirnya setelah 2 tahun Nabi wafat, dia mampu meriwayatkan ribuan hadis yang sahabat lain nggak mampu melakukan itu. Amatir, dihormati di ilmu hadis. Amatiran hanya 2 tahun, bukan senior. Kalau soal senioritas, Abu Bakar lebih senior. Soal senioritas, Umar lebih senior. Tapi soal banyaknya berapa dapat ilmu dari Nabi, Abu Hurairah lebih banyak. Islam gak melihat dia junior, Islam gak melihat dia amatir,
Islam nggak melihat dia hanya 2 tahun masuk Islam. Islam nggak melihat dia budak, enggak. Yang dilihat Islam, dia cerdas luar biasa, mampu merekam sekian ribu dawuhnya Nabi. Itu yang diapresiasi oleh Islam. Ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lebih menghargai selain ilmu di atas ilmu, maka kita kembali kepada kembali kepada jahiliyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas masih umur belasan, diangkat Sayyidina Umar menjadi salah satu anggota Ahlul Halli wal Aqdi. Kalau sekarang anggota Watimpres lah, atau Dewan Pertimbangan Agung, masih umur belasan. Diprotes sama orang-orang sahabat-sahabat yang lain. Ini anak kami seumur itu kok nggak masuk? Kami lebih tua kok nggak masuk? Apa Ibnu Abbas itu masuk umur segini masuk? Kata Umar, saya rekrut dia karena kealimannya, bukan karena masih kecil atau tua, karena kealimannya. Kalau nggak percaya, ayo, siapa dari kamu yang paling alim? Saya bukan diadu sih, apa namanya? Ya diadulah. Diadu kealimannya dengan Ibnu Abbas. Orang berjejer, Umar nanya, apa tafsir dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa? Mereka, ya pokoknya kalau orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, Muhammad zaman banyak istighfar, tahmid, taubatlah kepada Allah. Yang lain, Ibnu Abbas, apa maksud dari surat ini? Itu isyarat Nabi mau wafat. Ibnu Abbas, baca riwayat Bukhari, itu isyarat Nabi sudah mau dipanggil Allah. Kok bisa? Ibarat drama, ada alur cerita, ada apa namanya, sepotong cerita, episode drama manapun, awalnya si lakon itu bintangnya apa namanya, apa, pemeran utama kadang awal difitnah, masuk penjara, terseok-seok, tapi endingnya lakon itu yang menang. Nabi Muhammad pernah dibuang, pernah dikucilkan, harus hijrah ke Ethiopia, macam-macam, sengsara. Tapi pada akhirnya setelah Fathu Makkah, ratusan ribu orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ketika alur cerita sudah sampai pada titik kemenangan, titik sukses, maka ini pertanda dia sudah, ceritanya akan selesai, berarti Nabi akan dipanggil Allah. Dan ternyata benar, nggak lama dari itu ada peristiwa Haji Wada, lalu setelah itu Nabi dipanggil Allah SWT. Ibnu Abbas masih umur belasan, sudah bisa menangkap isyarat. Ayat ini mengisyaratkan apa? Akhirnya mereka yang tua-tua nggak terima, protes Ibnu Abbas diangkat jadi Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka, ya sudah, kalau begitu kami terima, memang dia luar biasa. Islam menghargai ilmu. Imam Syafi'i setelah mondok di Imam Malik, hafal Muwatta, umur belasan, 13, 14, diangkat menjadi hakim agung, qadhi di negara Yaman, 3 tahun, umur belasan. Kok Islam sembarangan? Bukan sembarangan. Islam sangat menghargai ilmu. Zaid bin Thabit ahli khot, menguasai kaidah khot, nulisnya dijamin benar. Zaid bin Thabit, dia bukan Rasul, bukan apa-apanya, maaf, dia bukan ponakannya Rasulullah, bukan anaknya Rasulullah, bukan menantunya Rasulullah,
nggak ada hubungan nasab dengan Rasulullah, tapi punya keahlian di bidang khat. Dia akhirnya yang dipercaya, ditunjuk menjadi tim penulisan wahyu. Kutabul Wahyi itu ketuanya Zaid bin Thabit. Islam menunjuk orang karena keahliannya. Bilal suaranya top, makhrajnya top, dan kalau adzan tepat waktu, padahal nggak ada jam. Tapi mungkin punya rasa, masuk isya adzan, masuk subuh adzan. Itu Bilal. Punya keahlian top di bidang waktu, suaranya top. Bilal yang budak dipercaya jadi muadzin negara, dipercaya jadi muadzinnya Rasul. Islam sangat menghargai padahal hanya budak. Jangan dibalik-balik, muadzin harus anak orang kaya, jangan. Muadzin harus keponakan saya, jangan. Kayak sini bendaharanya yang paling amanah, apa keponakannya punya? Bukan, orang lain. Apa harus alumni? Bukan, orang lain. Yang dapat hadiah umroh bukan keponakannya. Halo, bukan nasabnya sini, juga bukan alumni sini, tapi dedikasinya, khidmahnya luar biasa. Itu dihargai. Itulah Islam, menghargai ilmu, menghargai kinerja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau sudah ini bolo apa bukan? Ini family apa bukan? Ini anak pejabat apa bukan? Ini sesuku dengan kita apa bukan? Nah, kalau itu ya kembali jahiliyah. Laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang hidup sampai mati memegangi fanatisme kesukuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Plong apa belum ini? Plong ya? Kalau enggak plong ya terserah, saya enggak urus. Yang penting saya sampaikan ilmu. Dan inilah Islam. Inilah yang direkomendasikan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalid bin Walid, mantan musuh perang Uhud. Posisi Khalid bin Walid masih jadi panglima perang pihak kafir. Bosnya Abu Sufyan. Tapi setelah Fathu Makkah, Khalid masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Nabi yakin masuk Islamnya serius, yakin lahir batin, tulus. Nabi pun tidak segan, tidak ragu, memberi kepercayaan pegang panglima perang kepada Khalid bin Walid dan dijuluki Saifullah. Mantan musuh diberi posisi, mantan musuh di SK menjadi pejabat, menjadi panglima TNI, padahal mantan musuh. Kenapa? Islam profesional, Islam ilmu, Islam dedikasi, Islam kinerja, bukan siapa-siapa. Jangan berpikir orang itu dari mana, tapi berorientasilah orang itu mau kemana. Rekrut ke sini, mau kemana? Menuju peradaban. Mau kemana? Menuju kemajuan Islam. Mau kemana? Menuju kejayaan Wali Songo. Mau kemana? Menuju hebatnya Wali Songo. Oke, ayo bismillah bareng-bareng. Nggak usah dipikir, ring Jawa, ring Madura tak masalah. Wong Jawa, wong Madura nggak masalah. Famili boleh, nggak famili boleh. Partai P3 boleh, Partai Golkar boleh, Partai PKB juga boleh, terserah. Mau dari mana, bukan urusan kami. Yang penting gabung dengan Wali Songo, kemananya sama, nawaitunya sama, orientasinya sama, visi misinya sama, semangat kinerjanya sama. Itu loh Islam, menghargai ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bangsa yang memposisikan ilmu di bawah. Ahli IT dari Gresik. Dulu anak Ibnu,
ketika mau daftar entah di Telkom apa di mana, suasana kerja di dalam kurang profesional sedikit. Kadang kalau ada anak top malah ditolak, khawatir menyaingi yang ada. Anak top ditolak, nggak punya orang dalam. Anak top ditolak, nggak ada yang bawa. Akhirnya si anak Gresik ini karena kerja di Indonesia ditolak, daftar ke Singapura, diterima Indosat Singapura, jadi ahli IT-nya Singapura. Maka ASEAN ini yang menguasai IT-nya ya Singapura. Setiap kita beli paketan, entah berapa persen dari harga itu lari ke Singapura, yang kaya Singapura. Itulah bodohnya bangsa yang tidak menghargai ilmu. Harusnya orang kayak Mas Yakin ini dari Gresik terima ke sini. Kalau gara-gara ada anak pinter yang lama tersaingi, ya nggak apa-apa. Salahmu nggak pinter-pinter. Demi kemajuan bangsa. Di Thailand punya durian besar-besar, punya pepaya besar-besar, bermutu, kelengkengnya besar-besar, bermutu. Ternyata yang ahli teknologi pertanian mengoplos secara genetika, rekayasa genetika bibit, itu banyak anak alumni IPB. Harusnya bangsa ini ketika ada anak top-top, ambil gaji tinggi, hargai ilmu. Tapi ketika yang begitu di sini kurang dihargai, lari anak-anak ini yang maju Thailand. Di Korea secara umum desain mobilnya bagus-bagus, cantik-cantik. Keluaran mobil Korea cantik-cantik. Ternyata beberapa desainernya anak Indonesia dengan rasa Nusantara. Akhirnya laris manis di Indonesia. Mbok yang kayak begitu itu direkrut sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham apa enggak ini? Di sini kalau ada anak super pinter, timbali aja Gus, sini ada alumni pinter banget, you kerja di sini, tak gaji 10 juta, bikin sistem aplikasi keuangan di pondok ini, bikin sistem apa saja di pondok, you tak gaji 10 juta. Di sini bikin IT-nya, di sini bikin sistem informasinya, bikin macam-macam. Akhirnya di sini jadi pusat nyuwun sewu informasi sekalbar. Kayak rugi menggaji 10 juta. Tapi sebetulnya itu ilmu, suatu saat nggak akan rugi. Saya ulangi, Islam sangat menghargai fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keunggulan seorang yang berilmu dibanding orang bodoh meskipun rajin ibadah, itu keunggulannya sama dengan keunggulan yang dimiliki Rasulullah SAW dibanding sahabat yang paling rendah, yang paling bodoh. Itu loh ulama. Anak-anak terus ngaji, terus belajar di bidang masing-masing, seperti yang dikatakan Gus tadi. Yang mau alim silahkan, NU Islam butuh ulama. Yang mau ahli pertanian monggo, Islam butuh itu. Kita butuh dokter yang ahli virus, kita butuh dokter yang ahli vaksin untuk memastikan vaksin yang disuntikkan kepada umat mau berangkat haji jamin nggak ada glukotin, jamin nggak ada tripsin babi. Dan yang bisa menjamin itu hanya ketika dokter ini santri. Kalau dokternya non muslim,
yang nggak bisa mereka dilarang pakai obat apa-apa. Wong bagi mereka apa-apa ya terserah, nggak ada halal haram. Sungguh kalau ingin ada kepastian vaksin ini halal, dari alumni Wali Songo harus ada yang di kedokteran. 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, harus ada alumni Wali Songo yang ahli bedah, ahli kandungan, harus ada. Kadang bunyai melahirkan, operasi sesar. Ning istrinya Gus melahirkan, operasi sesar. Dokter ahli bedahnya laki-laki Kristen lagi. Nggak melahirkan, nggak mungkin. Melahirkan, nggak rela kita itu. Sayun-sayunnya istri kita dilihat diobok-obok orang non-muslim, kita nggak rela. Halo, paham apa enggak ini? Penting apa enggak dokter? Penting, penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uang yang dikelola dunia perbankan di Indonesia itu total 20.000 triliun lebih. Dana sebesar itu 20 triliun lebih. Kalau santri semuanya anti bank, orang pondokan semuanya anti perbankan, sehingga perbankan dikuasai Chinese non muslim, tidak salahkah mengamanatkan 20.000 triliun dana dikelola oleh orang-orang di luar Islam? Amanahkah mereka terhadap agama kita? Amanahkah mereka terhadap bangsa ini? Wallahu alam. Harusnya yang ngelola itu direkturnya ahli tahajud, supaya dijamin seripis pun nggak bocor. Cuma kadang orang pondok begitu melihat bank haram, begitu melihat bank riba, begitu melihat bank subhat, akhirnya anti. Ini kotoran sapi. Kalau bagi saya, ambil saja kotoran sapi. Perkara kotor ya cuci tangan. Kalau kotoran sapi kami yang ambil, bisa untuk pupuk tanaman, menyuburkan tanaman. Tapi kalau kotoran ini enggak kita ambil karena najis, ambil musuh, sawat neraimu. Apa ini? Kalau kotoran kita biarkan, yang ngambil musuh dilempar ke wajah sampean. Kita yang ngambil mudorot, tapi mudorotnya kecil, masih untuk pupuk tanaman yang mau mati, untuk pupuk masakin fuqara muslim. Tapi kalau kita nggak ambil, kotoran diambil orang lain untuk menyerang kita, hamka mau terima bunga bank dulu. Karena ternyata bunga bank orang-orang Indonesia di Bank Swiss, bunga bank orang Arab di Bank Swiss nggak diambil. Diambil Vatikan untuk program kristenisasi, ngepok Islam. Mikirnya Hamka, kalaupun ini subhat, ibarat kotoran sapi, daripada diambil orang untuk nyerang kita, mending kita yang ngambil untuk nyerang orang lain. Nah, semuanya itu pakai pertimbangan ilmu usul fikih. Irtikabu akhafid dororain wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran harus seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhrajnya harus benar. Sifatul hurufnya harus benar. Panjang pendeknya harus benar, supaya maknanya tidak berubah. Dan kita nggak bisa baca Quran dengan benar kecuali punya ilmu yang namanya tajwid. Sekedar tajwid pentingnya luar biasa. Ente nggak ngerti tajwid, ngimami Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim, ya enggak sah. Baknya enggak sorry. Harusnya bak kasroh bi, ketemu sin bis. Tapi banyak imam bacanya bukan bismillah, bacanya bismillahirrahmanirrahim, kok semil. Akibat enggak paham tajwid. Dal, maksudnya dal qilisawi. Ujung lidah ini mesti kena gusi dan kena gigi. Gusi, gigi kena ini, dal. Di situ. Tapi karena enggak ngerti tajwid, dia pakai dal. Dihanat di langit-langit, dal. Dadi duda, amma ba'du, ya enggak sah. Ilmu penting. Ilmu nahwu penting. Sorof penting. Mengapa bismillah majreha wa mursaha? Sama-sama alif layyinah, majre dibaca imalah, mursa tidak imalah. Itu sorof. Majre boleh dibaca ada rasa-rasa ya majre. Karena alif layyinah majro itu dari fi'il madhi yajro yajri. Maaf, jaro yajri. Jaro yajri itu alif layyinah tapi asalnya ya, jaro yajri. Karena asalnya ya, ketika menjadi majro ya boleh dibaca imalah majri. Sementara mursa itu dari tulati rosa yarsu wawu, ikut wazan af'ala arsa yursi, isim zaman makanya mursa. Mursa alif layyinah, tapi alif layyinah itu asalnya wawu bukan ya. Maka menurut Imam Hafiz nggak ada alasan untuk dibaca imalah, bacanya tetap mursa. Ilmu penting, nggak ngerti ilmu kacau. Aqimis salat di zikri. Apa maknanya li di sini? Ternyata maknanya li di sini ba'da. Sumu li ru'yatihi. Apa dimaknai berpuasalah untuk meru'yat? Ya salah. Berpuasa kok untuk meru'yat? Ngapain mas puasa? Persiapan ru'yat. Apa ini? Apa berpuasa karena meru'yat? Li dimaknai karena? Salah. Kata kitab Kasyifah, li di sini maknanya ba'da. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu setelah meru'yat hilal. Berhari raya setelah meru'yat hilal. Aqimis sholat li zikri. Orang mabuk nggak boleh sholat. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu dekat sholat ketika masih mabuk, nggak ingat Allah. Setelah kamu ingat saya, silahkan sholat. Aqimis sholat li zikri. Tegakkan sholat setelah ingat, tidak mabuk lagi. Li maknanya ba'da. Kalau li di sini dimani untuk, jadi aliran kebatinan. Tegakkan sholat untuk mengingat saya. Saya tanpa rukuk sujud sudah bisa ingat. Eling. Akhirnya ingat tok, eling tok, nggak mau rukuk sujud, aliran kebatinan. Halo, halo. Kunut itu maknanya berdiri lama apa doa? Bisa berdiri lama, bisa doa. Tinggal melihat konteksnya, siaknya. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu isim fa'il, madinya qanata, masdarnya kunut. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu qanitin dengan berlama-lama khusyuk. Qanata qanitin kunut maknanya berdiri lama khusyuk. Ketika ada hadis Nabi kunut ba'da maghrib, maaf, kunut ba'da subuh, kata orang-orang yang anti kunut, maknanya itu bukan baca doa, bukan baca Allah mahdini, tapi maknanya berdiri lama.
Saya katakan, Mas, kalau qonata dalam subuh kau maknai berdiri lama, sama dengan kumulillahi qonitin. Qonitin juga berdiri lama. Qonitin di ayat ini kunut dimaknai berdiri lama karena terkait dengan perintah kumu, berdiri qiyam. Salat itu kalau qiyamnya qabla rukuk namanya qiyam. Kalau qiyamnya ba'da rukuk namanya iktidal. Namanya iktidal. Berdiri lama untuk membaca surat yang panjang itu qiyam yang sebelum ruku. Maka yang dimaksud wa qumu lillahi qonitin, salat asar atau subuh, salat wusta, suratnya agak panjang, berdiri lama. Nah, tapi yang qonata dalam konteks subuh, hal qonata Rasulullah fi salati subhi. Apa Rasul kunut dalam salat subuh? Apa jawabnya? Anas, na'am ba'da ruku. Iya, setelah bangun dari ruku. Qonata yang konteks subuh itu qonata kunut ba'da ruku. Berarti ketika iktidal. Nah, kalau ini dimaknai berdiri lama membaca surat, ya malah bid'ah. Wong setelah iktidal kok setelah iktidal kok membaca surat. Kayak begini loh pentingnya sorof. Harroka yuharrik yang tadi malam di Bulughul Maram. Ini maknanya menggerakkan illallah. Apa maknanya menggerak-gerakkan? Dilihat sulasinya. Harroka yuharriku fa'ala yufa'alu. Tadu'if, tasdid. Kalau sulasinya muta'addi, maknanya taksir berkali-kali. Qata'a memotong, tambah tasdid, qata'a yuqati'u memotong-motong. Kasara memecah, mematahkan, muta'addi dia, tambah tasdid, kasara yukasiru memecah-mecah berkali-kali. Tapi kalau sulasinya lazim, nazala turun, lazim. Tambah tasdid, nazala yunazilu menurunkan, bukan menurun-nurunkan. Kharaja keluar, lazim. Tambah tasdid, kharaja yukhariju mengeluarkan, bukan mengeluar-luarkan. Nah, harika yahroku fa'ila yaf'alu itu lazim. Dalilnya di Alfiyah ada, Mas. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal wa fa'alal lazimu mithlu qa'ada lahu fu'ulun bitiratin kagada fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaidun jazula dan seterusnya. Wa fa'ilal lazimu, fa'ila fi'il madinya fa'ila, lazim bukan muta'ati, masdarnya fa'alan. Harika yahroku harokan wa harokatan, ya bisa ya basu ya basan, wajila yaujalu wajalan. Kalau lazim maknanya harika itu gerak, maka ketika ditambah tasdid harroka yuhariku maknanya menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Jangan remehkan nahwu sorof, sangat penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam tayamum, fatayammumu sa'idan thayyiba, terus wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Nah, awas, ada teman-teman salah paham. Kalimat ini ada minhu, min tab'id. Minhu, usap wajahmu, usap tanganmu ketika tayamum dari sebagian turab itu tadi, dari sebagian soid. Nurut madhab Hanafi, soid nggak harus debu, tepung boleh, tapi bukan kursi pesawat. Kalau kita tayamum, maaf, pakai kursi pesawat, nggak ada satupun yang nempel ke telapak tangan.
Lalu ketika itu kita usapkan, nggak ada unsur minhu. Tapi kalau kita pakai Hanafi, bukan kursi pesawat, pakai tepung, pakai tayamum, memang ada yang famsahu biwuju wa aidikum minhu. Ada bagian dari tepung yang nempel, kita usapkan. Unsur minhunya hilang. Kalau kita tayamum pakai kursi pesawat. Paham apa enggak ini? Ilmu. Wamsahu biwujuhikum. Apa baknya maknanya? Bak tabaid. Kaidahnya ada. Bil basta'in wa ati awid al-siqi. Wa mislama wa min wa an bihantiqi. Ada bakbi, maknanya bimakna min. Wa min. Maknanya sebagian. Contoh. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Di surga ada sumber mata air, ada bengawan, yasrabu boleh minum. Al-muqarrabun para ahli surga. Minum biha. Maknanya minum dengan bengawan? Nggak mungkin minum dengan bengawan. Atau baknya zaidah, minum semua bengawan? Ya nggak mungkin. Yang paling benar maknanya ahli surga minum sebagian dari air bengawan itu. Kalau bihabi bisa dimaknai sebagian, maka wamsahu bi maknanya juga makna sebagian. Dengan ilmu selesai, Mas. Kalau enggak ilmu ya gontok-gontokan saja. Kalau ada rame-rame nasab, kembalikan pada ilmu. Ada DNA. Ini Gus Fahmi dituduh keturunan Kenaro. Yang satu nuduh keturunan Joko Dole. Yang satu bilang keturunan Sarif Hidayatullah. Di Madura, sampel darahnya Kenaro ada. Di Singosari, keturunan Kenaro. Di Madura, sampel darahnya Joko Dole ada. Di Jawa ini bertebaran orang-orang yang punya sampel darahnya Sultan Hasanuddin. Ada. Dicek aja daripada rame-rame bacok-bacokan. Yang benar keturunan Kenaro kah? Keturunan Joko Tole kah? Apa keturunan Hasanuddin? Pakai ilmu. Lah tapi zaman Nabi nggak ada DNA. DNA nggak syar'i. Kalau zaman tolak DNA, jawab dengan ilmu, jangan dengan marah. Kalau ada 10 bunyai melahirkan bareng di rumah sakit, bayi ini baru lahir, ditaruh di box, masih ketik nama, nanti ditempelkan di bayi-bayi. Ketik nama belum selesai, jadi gempa, nggak karu-karuan. Tentu semua menyelamatkan bayi, bawa sekenanya sudah. Setelah itu bingung, ini anak siapa ini? Kata Gus Fahmi, yang paling ganteng anak saya. Rame. Bagaimana cara menyelesaikan? Kalau zaman anti DNA, ini anak siapa? Ya pakai tes DNA. Ada mutilasi, ini dibunuh, dipotong-potong organ tubuhnya, terus diecer-ecer kemana-mana, dicari ketemu, dimandikan, terus dimasukkan peti mau dikafani. Nggak boleh satu peti itu campur-campur. Kepalanya milik Pak Ruslan, badannya milik Gus Fahmi, kakinya milik ini, nggak boleh. Yang satu kafan, satu peti, kalau itu Gus Fahmi ya semua Gus Fahmi, kepalanya, tubuhnya, kanannya, tangannya, kaki. Bagaimana memastikan organ tubuh itu sama? Ya pakai tes DNA. Nah kalau orang anti tes DNA terus gimana? Diterangkan marah-marah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hakimnya ilmu, selesaikan dengan ilmu, kembalikan kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu, bahasa Malang, tunggu remeknya, tunggu kehancurannya. Bayangkan insinyur pertanian, sarjana pertanian jadi kepala Kemenang, kan nggak karu-karuan. Lalu S1-nya SAG, S2-nya MAG, S3-nya Doktor Dirasat Islamiyah, malah jadi kepala Litbang Pertanian, kan kacau ini. Serahkan kepada yang punya ilmu di bidang masing. Nah, peran kontribusi kita Pondok Wali Songo ini terus santri di tempat dengan ilmu. Saya usul Gus, kalau santri itu banyak, dari awal mungkin SMP sanawiyah sudah diseleksi ininya, IQ-nya. Anak-anak yang IQ-nya 120 ke atas, 130 ke atas, jangan disamakan dengan anak yang umum saja. Ikut kelas umum, tapi anak-anak yang top-top ini panggil orang tuanya, anakmu berpotensi masuk Al-Azhar, anakmu berpotensi masuk Harvard University, anakmu berpotensi masuk kedokteran, ini top IQ-nya. Anakmu berpotensi masuk nuklir UGM. Ya apa kalau Sabtu Minggu tak tambahin materi, gurunya ini dosen kampus itu ahli fisika, ini dosen itu ahli kimia, tapi ya ada ininya, ya terang-terangan saja. Dia ikut program kelas biasa, Sabtu Minggu ada matrikulasi. Tamat dari sini bahasa Inggris jos, tamat dari sini matematika 10, fisika 10, itu nanti dari sini senantiasa akan ada yang terkirim ke Al-Azhar, terkirim ke kedokteran, dan itu peran Wali Songo semakin moncer. Kalau nggak ada itu, pertama, nggak mensyukuri nikmat. Orang diberi kecerdasan itu anugerah, diberi anugerah luar biasa, dikelola biasa-biasa. Anugerah luar biasa, maaf, diajar biasa-biasa. Membeli mobil Mercy, di catatan speedometernya, speednya sampai 300 kilo per jam. Tapi dipakai jalan 50, 60. Lah ngapain? Kalau jalannya di tol hanya 50, 60, ngapain beli Mercy? Yang beli mobil listrik Cina saja sudah. Beli Mercy, speednya sampai 300, jalannya mentok hanya 60, itu enggak mensyukuri potensi, enggak mensyukuri anugerah. Anak kecerdasannya 130, 40, diajar biasa, maaf, itu enggak mensyukuri nikmat. Terus terang kalau kami mau pamer, anak kami ketujuh keterima kedokteran gigi di UNER tanpa tes. Rapotnya rata-rata 97, dia bahasa Inggris medali emas nasional, fisika medali emas nasional, bahasa Mandarin lumayan lancar, hafalan Qur'annya juga lancar, bahasa Arab juga lancar. Anak-anak yang kayak begini ini, kalau kita didik biasa-biasa ya dosa kita. Wong potensinya luar biasa, harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Dan kepada para wali santri saya setuju. Gus tadi loh, mondok di sini suasananya pas, dengan teman-teman sudah kerasan, nyaman, enjoy. Kalau tetap di sini SMA-nya, aliyahnya, dia nggak perlu adaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk anak kok coba-coba, kata minyak angin caplang.
minyak gosok. Di sini 3 tahun kerasan sudah. Tahu-tahu dipindah di tempat baru, yang kita nggak tahu lebih berkualitas apa enggak, kita yang nggak tahu. Yang jelas di tempat baru belum tentu mendapatkan guru yang sesayang guru di Wali Songo. Di tempat baru belum tentu mendapatkan suasana yang senyaman di Wali Songo. Di tempat yang baru belum tentu mendapat teman yang sebaik teman-teman yang di sini. Bisa dapat bulian, bisa ada geng-geng, bisa macam-macam. Dan yang jelas sekali itu bukan pondok. Pembinaan agamanya mesti turun. Makanya setuju saya. Kalau bisa yang sekarang tamat SMP, tamat sanawiyah, nggak usah kemana-mana. Tetap saja di sini. Barulah setelah tamat di sini, di UGM boleh sambil mondok di Kerapia. Di S2 Tribakti Lirboyo boleh sambil mondok di Lirboyo. Di UIN Malang Brawijaya boleh sambil mondok di saya. Boleh. Di UTM Madura Bangkalan boleh ambil jurusan apa negeri itu sambil mondok di Sekhona. Di ITS di UNER boleh sambil mondok di Sidoresmo. Agamanya terus di sini 6 tahun Mbah Yai Ridho, Bu Nyai Ridho, Gus Fahmi Ridho, guru-guru Ridho, orang tua Ridho. Bukan hanya dapat ridho, tapi juga dapat ilmu, dapat pengalaman genap sempurna selama 6 tahun. Kalau di sini ada, kenapa nyari yang jauh-jauh? Terkecuali kalau program yang Saman inginkan di sini kebetulan belum punya. Saman mau ambil apa sih? Saya mau ambil SMA yang ini. Kepingin masuk SMA Taruna, milik TNI. Memang di sini nggak ada. Gus Fahmi, kami mau masuk TNI. Apa? Taruna Nusantara di Magelang di mana-mana. Ya pamit monggo lah, memang di sini nggak ada. Kami mau fokus bahasa Jepang, Gus. Kami ambil sana. Kenapa? Di sini nggak ada. Ya kita maklum. Tapi kalau di sini ada, podo-podo aliyah ngapain yang lain? Sama-sama IPS, di sini ada, ngapain yang lain? Nah, ini saja yang kami sampaikan. Selamat untuk orang tua, muka-muka anaknya soleh-solehah. Untuk para khirijin khirijat, semoga ilmunya manfaat barokah, jadi orang kaya, sukses dunia akhirat, dapat suami ganteng, dapat istri cantik. Amin Allahumma. Dan semoga suaminya tidak nikah lagi. Istrinya 1 saja, Mas. Oh, ini sangu terakhir ini. Khusus untuk Gus Fahmi. Nanti dipikir, Gus. Ada ayat, isyarat dari ayat ini seakan-akan Quran membolehkan poligami. Mau nikah 2, 3, 4 boleh. Tapi ayat ini juga merekomendasi nggak usah poligami. Mana ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kamu istri yang banyak, azwaja. Berarti 2, 3, 4 boleh wong istri banyak, poligami. Tapi litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan sakinah kepadanya. Ilaiha itu dhamir mufrad. Kalau tasniah hima, kalau jamak perempuan hinna, hunna. Isimnya azwaja, jamak. Harusnya litaskunu ilaihinna. Harusnya. Tapi kenapa mufrad litaskunu ilaiha? Kira-kira Gus, menurut kami Quran itu meskipun karena kedaruratan situasi,
Dan Quran akhirnya membolehkan poligami 2, 3, 4. Tapi menurut Quran normalnya, idealnya untuk mendapatkan sakinah mufrad saja. Jangan tasniah, jangan jamak. Kira-kira begitu loh. Ngerti apa enggak ini? Quran tidak mengatakan litaskunu ilaihima, tidak mengatakan litaskunu ilaihinna, tapi yang dikatakan Quran litaskunu ilaiha. Saking pentingnya mufrad ilaiha, setia pada satu istri, sampai-sampai seakan-akan kaidah nahwu pun ditabrak. Seakan-akan harusnya ilaihinna, tapi pakai ilaih. Sama dengan kepemimpinan, nggak boleh ada sunaiyah, dualisme dalam kepemimpinan. Kacau. Pondok ini pengasuhnya 2, kacau. Di dunia ada 2 matahari ya, kacau. Saking pentingnya tauhidul imamah, bahwa pemimpin harus hanya 1, imamah muwahhadah. Quran pun maaf agak berani nabrak kaidah nahwu dikit-dikit. Mana kaidah nahwunya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Waj'alna, jadikan kami itu 1 orang apa banyak? Nah, kami itu 1 apa banyak? Banyak. Lil muttaqin 1 apa banyak? Tapi waja'alna lil muttaqina imama. Imama ini mufrad apa tasniah? Mufrad. Mufrad apa jamak? Lah kok bisa maf'ul pertamanya ij'alnya jamak waja'alna, maf'ul keduanya mufrad imama. Padahal ja'ala itu 2 maf'ulnya berasal dari mubtada khobar. Dari mubtada khobar aslinya nahnu a'immatun, kita semua ini imam-imam, jamak dari imam. Harusnya waj'alna lil muttaqina a'immatan. Tapi kalau imam banyak ya lucu mas, kacau. Saking pentingnya imam harus hanya 1, sampai-sampai seakan-akan kaidah nahwu pun ditabrak. Saking pentingnya sakinahnya keluarga, hanya dengan 1 istri, sampai-sampai harusnya ilaihinna, Quran ngotot ilaiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.